semuanya, perkenalkan nama aku Natasha Tiffany dengan NIM 11181810053. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dua subtema, yaitu otomatisasi pemasaran pada H&M dan otomatisasi penjualan serta pelayanan pada H&M. Otomatisasi pemasaran. Segmen pasar H&M. Segmen pasar H&M dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, segmentasi demografi, gender, pria dan wanita, kemudian remaja dan anak-anak dengan rentang usia wanita 18 hingga 45 tahun, pria 18 hingga 45 tahun, bayi 0 hingga 18 bulan, anak-anak 18 bulan hingga 8 tahun, remaja 9 hingga 17 tahun, income berpenghasilan menengah dengan rata-rata income 1 juta hingga 10 juta. Yang kedua ada segmentasi perilaku dengan target market, berjiwa muda, dan kelompok yang sadar akan mode. User status, kelas pekerja, kelas sosial menengah, serta pelajar. Loyalitas merek, fashion, dan kualitas pada harga yang terbaik. Use rate, H&M paling banyak diminati oleh wanita. Kemudian yang selanjutnya ada segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis yang dimiliki oleh H&M adalah yang fashionable, konsumen yang up-to-date, dan trendy. Segmentasi geografi yang dimiliki oleh H&M adalah yang internasional. H&M memiliki beberapa media sosial sebagai sarana untuk menunjang pemasaran H&M. Seperti yang kita ketahui bahwa media sosial sangat berpengaruh signifikan terhadap strategi pemasaran H&M dalam memasarkan fashion atau mode terbarunya setiap saat. Media sosial juga merupakan hal yang sangat penting dan akan menunjang H&M untuk memasarkan barang dengan cepat dan menyeluruh. Media sosial yang digunakan oleh H&M sendiri adalah Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Snapchat, dan LinkedIn. Analisa pasar. H&M sendiri memiliki analisa pasar terkini, yaitu pada masa pandemi ini, H&M mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini dikarenakan perubahan perilaku para pelanggannya, pembatasan aktivitas sosial, dan imbauan untuk tetap di rumah menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk berbelanja dari rumah melalui platform daring. Menurut data, penjualan bersih H&M selama 3 bulan terakhir hingga 31 Mei turun hingga 50%, sedangkan penjualan daring perusahaan asal Swedia ini melonjak hingga 36%. Dari sebab itulah, H&M akan dikabarkan menutup 250 toko retailnya atau setara dengan 5% dari total gerai perusahaan di seluruh dunia, yaitu 5.000 gerai. H&M akan berganti alih fokus ke penjualan online. Pada penjualan online H&M yang sedang dijalankan saat ini, diketahui bahwa saat ini daya beli pria mengalami peningkatan dari sebelumnya. Dengan demikian, masa pandemik merupakan masa yang telah membuktikan bahwa peran teknologi dalam pemasaran produk sangatlah penting bagi H&M. Sebab kedua, otomatisasi penjualan dan layanan pada H&M.
Untuk menjual produknya, H&M juga memiliki website tersendiri. Website H&M sendiri telah dilengkapi oleh fitur yang akan mempermudah layanan untuk penjualan, seperti fitur pembagian produk berdasarkan gender maupun usia, dan ada juga layanan customer service. Pada layar pertama H&M akan muncul promo-promo terkini yang dibuka oleh H&M, disusul dengan tampilan display fashion dari H&M. Hal lainnya dalam website H&M, untuk menunjang strategi pemasarannya, H&M memberikan akses bagi customer-nya untuk membagikan foto atau gaya pribadi dari H&M sendiri dengan menandai gambar pada Instagram. Untuk customer H&M juga menawarkan kartu loyalitas H&M. Program ini gratis bagi konsumen dan memiliki jaminan perlindungan privasi. Kartu tersebut akan menjadi manifestasi fisik dari profil, tingkatan poin, serta manfaat online. Saat check out atau online, konsumen akan ditanya apakah mereka ingin terlibat dalam H&M Plus. Jika konsumen setuju, customer akan diminta untuk mengisi beberapa survei dasar yang menanyakan informasi seperti demografi, kebiasaan berbelanja saat ini, pendapat pribadi tentang H&M. Konsumen kemudian akan menerima kartu plastik yang akan mendokumentasikan semua pembelian dan akan diikat ke profil online-nya setelah terdaftar. Kemudian, pada peluang penghasilan poin, konsumen akan mendapatkan poin melalui setiap pembelian yang mereka lakukan. Seperti setiap dolar yang dihabiskan akan sama dengan 1 poin. Selain itu, akan ada hari-hari di mana semuanya menjadi poin 3 atau kategori tertentu yang akan menjadikan poin itu ganda. Di akhir musim, barang dagangan musiman akan menjadi 3 poin untuk membantu mengeluarkan barang dagang dari gudang dan memberikan ruang untuk pakaian baru di musim berikutnya. Kemudian, pada tingkatan, untuk mendorong konsumen berbelanja lebih banyak, program loyalitas akan terdiri dari 4 tingkatan yang akan didasarkan pada kebiasaan berbelanja. Setiap tingkatan akan memiliki manfaat unik yang tersedia bagi mereka dan akan dikaitkan dengan warna yang berbeda. Setelah konsumen mencapai tingkat teratas, mereka akan menerima kartu baru yang secara langsung akan menunjukkan status H&M mereka. Tingkat konsumen akan dievaluasi ulang berdasarkan periode 6 bulan untuk menentukan penghargaan apa yang mereka dapat. Untuk program layanan H&M lainnya, H&M menawarkan jasa pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia dengan durasi pengiriman yang standar. Ada pula layanan click and collect, di mana customer bisa dengan mudah mengambil pesanan di toko-toko terpilih di seluruh Indonesia. Hai, perkenalkan nama saya Felis Matasari dengan nomor induk mahasiswa 111-872. Otomatisasi pengembangan SDM. Cara H&M dalam melakukan pengembangan SDM ada beberapa cara. Yang pertama, skill training. H&M Department Store biasanya melakukan penerimaan karyawan baru lewat para pelamar yang datang langsung ke kantor HRD toko H&M. Mereka itu harus menyelesaikan training seperti mencari tahu dan mempelajari struktur susunan kepemimpinan, SOP manajemen, dan filosofi manajemen. Serta mereka harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan pengalaman di bidang retail fashion dan mampu berbahasa Inggris yang akan menjadi nilai plus untuk pegawai customer service dan SPG. Yang kedua ada retraining. Biasanya para SPG atau customer service ini akan di-training lebih intens lagi
untuk dapat menggunakan teknologi seperti komputer atau PC dalam melakukan pekerjaan mereka seperti input penjualan, pembuatan laporan harian maupun bulanan dari penjualan dan stok barang via website. Yang ketiga, ada cross-functional training. Mereka juga akan mempelajari bagaimana cara untuk menawarkan dan menjadi member H&M dan pelayanan via website yang merupakan tugas seorang customer service. Yang keempat, ada creativity training. Training kreativitas ini di H&M Department Store dipandu oleh bagian visual merchandise atau VM seperti memberi pengarahan kepada SPG baru dalam memotif, mendisplay produk-produk yang akan dijual dengan menyelesaikan tren. Yang kelima, ada team training. Untuk team training, biasanya mereka itu akan mengumpulkan para karyawan melalui si SPV atau koordinator yang bertugas itu mengumpulkan karyawan setiap sebelum toko buka dan tutup toko untuk mengevaluasi kinerja masing-masing karyawan dan memberitahu update berita terbaru apa yang ada di toko. Segmentasi konsumen B2C ini berupa konsumen akhir, seorang individu atau keluarga. Segmentasi konsumen H&M ini merujuk pada usia 18-45 tahun, wanita dewasa dan pria dewasa, 0-18 bulan bayi, 18 bulan sampai 8 tahun, anak-anak, 9-17 tahun remaja, dengan kelas sosial menengah ke atas. Lebih ditujukan untuk anak muda yang lebih energik, suka bereksperimen, seru, asik, dan terlihat lebih santai. Rata-rata pengguna konsumen H&M ini adalah remaja, pria, dan wanita karir. Gaya hidup H&M untuk konsumen yang modis, fashionable, dan trendy. Memiliki 4.500 outlet yang tersebar di berbagai negara, contohnya di Indonesia, yang ada di Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya. Produk-produk yang ditawarkan pun juga beragam, tidak hanya pakaian, tapi juga ada aksesoris seperti tas, sepatu, dan perlengkapan outfit lainnya, serta menjual H&M Home, yaitu berbagai macam perabotan rumah tangga. Lalu H&M ini juga selalu mengadakan sale atau diskon baik di offline store maupun di online store untuk menarik perhatian konsumen. Hai guys, perkenalkan nama saya Stefani dengan NIM berikut. Jadi, apa itu segmentasi konsumen B2B? B2B adalah singkatan dari business to business. Karakteristik utamanya adalah konsumen bukan membeli produk untuk kebutuhan konsumsi, tetapi digunakan untuk menghasilkan keuntungan bisnis lagi. Berikut adalah klasifikasi berdasarkan tingkat keterbukaan. Pertama, ada public e-marketplace. Contohnya seperti website official H&M. Website ini terbuka untuk semua perusahaan yang ingin membeli atau menjual lagi produk-produk H&M. Kedua, konsorsium. Website H&M Group hanya bisa diakses oleh pemegang saham saja. Yang ketiga, ada private e-marketplace. Dan yang terakhir ini merupakan segmentasi yang sangat private, di mana H&M Pusat telah mengatur cabang-cabangnya. Mereka bisa berkomunikasi mengenai penjualan, kemudian juga ada sourcing. Hingga apabila ada sebuah produk yang tidak terjual di daerah A, namun laku di daerah yang lain, kita bisa bertukar satu sama lain. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai strategi portofolio konsumen. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan. 1. Penetrasi pasar. Contohnya, H&M memberikan loyalty card kepada para member. Hal ini berguna agar konsumen senantiasa membeli produknya dengan banyak dan mengalihkan pelanggan pesaing terhadap produk H&M. 2. Strategi pengembangan pasar. Hingga detik ini H&M telah memiliki banyak sekali cabang di dunia. H&M tidak pernah berhenti supaya bisa membuka cabang di tempat yang baru. 3. Strategi pengembangan produk. H&M tidak hanya menjual produk pakaian, tetapi juga sudah mengeluarkan H&M Beauty dan juga H&M Home.
Yang terakhir ada strategi diversifikasi, di mana pengembangan produk dan juga pasar dilakukan secara bersamaan. H&M Beauty dan juga H&M Home merupakan bukti dari strategi diversifikasi. Selain itu, H&M juga mengembangkan produk-produk seperti anak-anak, sport, yang berguna untuk menambah pangsa pasar dan produk dari H&M. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.